Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Jalan Saputra. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mula Warman. Di sini saya akan kembali merespon materi dari kelompok 3 mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Oke guys, lanjut ke videonya. Skip. Oke guys, ini akan menjelaskan. Yang pertama ada pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baris. Oke, itulah tadi pengertian dari paragraf. Sekarang kita lanjutkan fungsi paragraf. Oke, fungsi paragraf mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Setelah fungsi surat, ada ciri-ciri surat. Oke, yang pertama, ciri-ciri surat. Pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Yang kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga, kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan. Yang keempat, selain itu pada poin keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan, di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Oke, tadi itu adalah ciri-ciri paragraf. Sekarang kita lanjutkan ke tujuan membentuk paragraf. Yang pertama, membedakan penulisan dalam rinci ide pokok. Yang kedua, membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis. Yang ketiga, memberikan perhatian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Yang keempat, penulis dapat menentukan spasi untuk membedakan jarak antar paragraf. Ini paragraf dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada jenis paragraf menurut letak gagasan utama. Nah, di bagian poin ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf interaktif. Paragraf interaktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Yang keempat, ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga akhir paragraf. Dan selanjutnya poin kedua, ada paragraf berdasarkan fungsi. Yang pertama, paragraf pembuka. Pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan membaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Yang kedua, ada paragraf isi. Paragraf isi ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Yang ketiga, ada paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali. Yang keempat, ada paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf yang lainnya. Yang ketiga, paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Yang kedua, ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran sehingga pembaca seolah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Yang ketiga, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf dimana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Yang kelima, paragraf narasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Oke guys, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.